Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1089. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dari 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lebih kuat daripada puncak Yang Mulia Panas seperti Yang Mulia Joseon, Chidori, dan Master Top lainnya. Ahli Yang Mulia Bumi, apakah itu sangat kuat? Kata Qinchen, dia menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya. Jika Qinchen saat ini menghadapi Chidori atau Yang Mulia Joseon atau yang lainnya, Qinchen tidak akan takut sama sekali atau bahkan bertarung dengan mereka sendirian. Qinchen akan memiliki harapan tertentu untuk mengalahkan mereka. Akan tetapi jika Qinchen dihadapkan dengan ahli Yang Mulia Bumi, Qinchen akan sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertarung, dan Qinchen pun mungkin tidak yakin apakah dia bisa melarikan diri atau tidak. Klan Setian itu adalah ras tingkat kedua di alam semesta, jauh lebih kuat daripada klan hantu pecakar langit. Ahli Yang Mulia Bumi juga pemimpin tertinggi dari klan Setian. Dia benar-benar muncul di sini, kata Jenderal Qiong. Dia berkata dengan mengerutkan kening. Karakter seperti itu adalah pria yang sangat besar baginya, dan umumnya tidak mungkin untuk melihatnya dengan mudah. Harta karun yang berat, kata orang tua kecil itu. Dia tiba-tiba berkata, dan semua orang segera langsung memandang orang tua kecil itu. Tuanku, biasanya karakter seperti itu muncul di sini. Jadi, artinya pasti akan ada harta karun di pameran dagang kali ini, kata orang tua kecil itu. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi matanya serius. Harta karun berat, kata Qinchen. Dia dan yang lainnya nampak serius. Ya, dengan pengalaman saya yang lebih dari 100.000 tahun di pasar gelap ini, pasti ada harta karun penting di sini. Dan itu pastilah harta karun luar biasa yang dapat menarik perhatian ahli Yang Mulia Bumi. Namun secara fisik perlu diselidiki dan dipahami oleh bawahan. Hanya setelah beberapa saat Anda bisa mengetahuinya. Terlebih lagi, sejak ahli Yang Mulia Bumi muncul di sini, para pemimpin tertinggi dari kekuatan lain di sekitarnya juga mungkin datang. Kali ini pasar gelap akan melonjak, kata orang tua kecil itu. Dia menjelaskan. Mendengar itu, Guillemot menunjukkan kegembiraan dan berkata dengan semangat, jadi kita sangat beruntung. Pertama kali kita datang ke pasar gelap, dan kita benar-benar dapat melihat harta karun yang besar. Tuanku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata Jenderal Qiong. Dia berkata dengan penuh minat. Cari penginapan terlebih dahulu, kata Qinchen. Mereka pun kemudian bepergian untuk mencari penginapan. Akan tetapi, karena pasar gelap saat ini terlalu ramai, tidak ada penginapan yang kosong. Jika beberapa senior mau, beberapa senior bisa tinggal di kediaman orang tua kecil ini, kata orang tua kecil itu. Qinchen tidak ingin melanjutkan pencarian penginapan hari ini. Dia pun segera mendatangi kediaman orang tua kecil itu. Saya harus mengatakan bahwa tempat tinggal orang tua kecil itu sangatlah sederhana. Itu terletak di sudut terpencil pasar gelap, dan orang tua kecil itu juga hanyalah menyewa rumah ini. Apakah kamu yang telah berada di pasar gelap selama ratusan ribu tahun telah tinggal di tempat seperti ini? Kata Guillemot seraya menatap orang tua kecil itu. Ya, kata orang tua kecil itu. Dia merasa malu dan berkata, bisnis yang dipegang oleh orang tua kecil ini hanyalah bisnis kecil. Akan tetapi untungnya ruang samping di rumah ini lumayan, dan Qinchen serta yang lainnya bisa tinggal. Setelah Qinchen dan yang lainnya menetap, orang tua kecil itu pun segera keluar untuk mencari tahu beritanya. Setelah sekitar beberapa jam, setelah langit benar-benar gelap, orang tua kecil itu akhirnya kembali dengan ekspresi tergesa-gesa. Tuanku, seperti yang saya harapkan, hal-hal baik akan muncul di pameran perdagangan kali ini, kata orang tua kecil itu. Dia berkata dengan penuh semangat ketika dia kembali. Hal bagus macam apa? Kata Guillemot. Dia bertanya seraya berdiri. Saya belum tahu detailnya, tetapi saya mendapat pesan bahwa di hari berakhirnya pameran dagang kali ini akan ada lelang pasar gelap. dan akan ada beberapa harta karun besar untuk dilelang, kata orang tua kecil itu.
lelang, semua orang merutkan kening. Ya, itu lelang. Selain itu, ketika pasar gelap memperoleh harta tertentu, lelang akan diadakan di akhir pameran dagang berskala besar. Umumnya, tidak banyak harta karun di pelelangan kali ini, tetapi harta karun terburuk sekalipun semuanya sangat berharga. Jadi lelang semacam itu seringkali hanya diadakan sekali dalam ratusan tahun. Alasan mengapa begitu banyak orang dapat hadir kali ini, justru karena lelang akan diadakan setelah konferensi perdagangan ini. Kata orang tua kecil itu, dia berkata dengan penuh semangat. Oh, jadi begitu, kata Qingchen. Dia pun mengangguk dan mengerti. Tidak heran akan ada banyak orang yang akan datang. Ternyata akan ada harta karun yang besar yang akan dilelang. Dalam beberapa hari berikutnya, Qingchen dan yang lainnya pun mulai memilah apa yang ingin mereka beli sambil mencari penginapan. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu dan kemudian pameran perdagangan pun dimulai dan Qingchen serta yang lainnya tiba di pameran tersebut. Seluruh pameran perdagangan nampak sangat ramai. Masuk dan lihat. Guillemot dan yang lainnya berlari masuk dengan penuh semangat. Sementara Qingchen mengikuti kerumunan dan terus memeriksa. Harus dikatakan bahwa di sini sangat ramai, ada banyak orang di mana-mana dan setiap kios dipenuhi dengan banyak harta karun. Membuat Qingchen terpesona melihat banyak dari harta karun ini. Tuanku, begitu dia memasuki pameran perdagangan, Jenderal Qiong memanggil Qingchen dengan ragu-ragu. Pergilah, kata Qingchen. Dia melambaikan tangannya ke Jenderal Qiong. Dia tahu apa yang akan dikatakan oleh Jenderal Qiong. Jadi dia melambaikan tangannya tanpa menunggu pihak lain berbicara. Kegiatan bebas hari ini. Kalian semua pergi membeli barang-barang yang kalian suka. Lalu berkumpul di depan pintu pada malam hari, kata Qingchen. Ya, terima kasih Tuan, kata Jenderal Qiong. Dia dan Guillemot dan yang lainnya pun dengan bersemangat berkata satu persatu pun memasuki pasar perdagangan, membeli harta yang dibutuhkan oleh suku Warajek mereka. Kamu berjalan bersamaku, kata Qingchen kepada orang tua kecil itu. Baik tuanku, kata orang tua kecil itu. Dia pun memimpin dan mengajak Qingchen berkeliling di pasar perdagangan. Di saat berjalan-jalan, Qingchen pun melihat ada sebuah pertikaian. Pertikaian itu berjalan panjang sebelum pada akhirnya nampak penegak hukum dari pasar gelap pun muncul dan menyelesaikan pertikaian tersebut. Penegak hukum pasar gelap, gumam Qingchen, matanya serius. Apa aturan di pasar gelap ini, kata Qingchen. Dia bertanya kepada orang tua kecil itu. Tuanku, tidak masalah di luar pasar gelap, akan tetapi di dalam pasar gelap Anda harus mengikuti aturan. Inilah sebabnya mengapa banyak orang bersedia berdagang di pasar gelap. Bahkan ahli Tianjun pun ketika dia datang ke sini, dia tidak bisa mengindas orang lain. Kata orang tua kecil itu. Dia menjelaskan kepada Qingchen. Dia telah lama berada di pasar gelap dan tentu saja dia mengetahui peraturan-peraturan di pasar gelap. Mendengar itu, Qingchen pun mengerti dan Qingchen pun sedikit menghela napas lega. Karena dengan transaksi pasar gelap, setidaknya dengan kekuatan dan hartanya saat ini, dia tidak akan mampu menghancurkan aturan pasar gelap selama ratusan juta tahun untuk mengincar dirinya sendiri. Jadi, jika dia melakukan transaksi di pasar gelap ini, itu mungkin akan aman. Saat ini, Qingchen terus berkeliaran di pasar perdagangan. Saya harus mengatakan bahwa ada terlalu banyak hal baik di pasar perdagangan ini. Dan Qingchen terpesona ketika melihatnya. Karena ada banyak harta karun di antara mereka yang semuanya tidak sepele. Bahkan ada harta karun seperti Gunung Sensan dan juga 999 inti bintang. Akan tetapi Qingchen sudah memiliki barang-barang seperti baju besi Haotian. Dan dia sama sekali tidak tertarik dengan harta-harta karun yang ada di sini. Jika bukan karena perjalanan sebelum ke Sungai Bintang Neraka, Qingchen benar-benar harus membeli beberapa harta pertahanan di sini. Namun sebaliknya, beberapa bahan dan ramuan khusus membuat mata Qingchen bersinar. Pada akhirnya, Qingchen pun membeli banyak bahan ramuan dan juga tanaman obat sebelum pada akhirnya kembali ke penginapan. Pada malam harinya, Qingchen dan Jenderal Qiong bergabung bersama dan keduanya bersemangat untuk kembali keesokan harinya. Pada hari kedua, Qingchen dan yang lainnya sekali lagi datang ke pasar perdagangan. Dibandingkan dengan hari pertama, pasar perdagangan di hari kedua sama panasnya. Bahkan beberapa harta karun istimewa dipajang satu persatu. Pada akhirnya, Qingchen dan yang lainnya pun pergi berbelanja lagi. Dalam sekejap, 3 hari pun telah berlalu dan hampir semua harta yang diingin dibeli oleh Warajek telah dibeli.
Setelah 3 hari, pameran perdagangan pun selesai. Dan hari berikutnya itu akan menjadi hari di mana lelang pasar gelap akan diadakan. Inilah yang menjadi sorotan sebenarnya dan juga merupakan tujuan terpenting dari banyak master yang datang ke sini kali ini. "Tuanku, apakah kita akan datang ke pelelangan?" kata Guillemot. Dia bertanya kepada Qinchen dengan penuh harap. "Baiklah, lihat saja," kata Qinchen. Dia melihat banyak ikan Shenguang di dalam cakram Gyeongkyeon-kun miliknya dan dia tersenyum. Meskipun dia telah membeli banyak barang dalam 3 hari terakhir, tetapi kali ini panen Qinchen di Sungai Bintang Neraka terlalu banyak, sehingga Qinchen tidak mengkonsumsi terlalu banyak harta. Bahkan 170.000 di pasar gelap pesanan belum digunakan sepenuhnya. Itu adalah pahala ketika Qinchen berhasil membunuh Yang Mulia Joseon, dan itu juga belum dikonsumsi sepenuhnya. Lagi pula di pasar perdagangan ini jarang ada individu yang bersedia mengumpulkan poin prestasi, tetapi mereka ingin menukar harta dengan ikan Shenguang, pena suci, atau harta lainnya. Meskipun Qinchen penasaran dengan pelelangan tersebut, sebelumnya Qinchen masih takut akan hal itu. Namun setelah menghadiri konferensi perdagangan hari ini, Qinchen menemukan bahwa pasar gelap itu ramai tetapi peraturannya ketat. Jadi Qinchen merasa lega. "Hahaha, ayo pergi ke pelelangan," kata Guillemot. Dia berkata dengan semangat. Dan sekelompok orang itu pun segera berjalan menuju ke arah pelelangan. Singkat cerita, Qinchen dan yang lainnya pun telah sampai di depan pelelangan. "Apa itu kamu? Kamu tidak mati di Sungai Bintang Neraka?" Tiba-tiba suara terkejut terdengar, dan Qinchen dan yang lainnya pun menoleh lalu melihat bahwa itu adalah Jenderal Camilla dari Warajek Emas Hitam. "Camilla?" Mata Jenderal Kyong tiba-tiba mengembun, napas pihak lain, dan mereka sangat akrab satu sama lain. Dan bahkan dengan menggunakan topeng sekalipun, Jenderal Kyong bisa merasakan bahwa orang itu adalah Jenderal Camilla. "Tuanku, lihat, sepertinya itu adalah orang-orang Warajek yang telah memasuki segitiga kematian Bermuda. Tidak menyangka mereka masih hidup," kata kelompok orang lainnya. Dan ternyata itu adalah kelompok orang dari klan hantu pencakar langit. Saat ini Qinchen juga dapat merasakan orang-orang dari klan hantu pencakar langit. Orang-orang dari klan hantu pencakar langit telah mengubah pakaian dan penampilan mereka. Akan tetapi Qinchen memiliki persepsi yang begitu tajam sehingga dia bisa melihat penyamaran mereka secara sekilas. "Saya harap beberapa orang tidak akan cari mati," kata Qinchen. Dia berpikir di dalam hatinya. Dan kemudian akhirnya berbaris dengan rombongan Qinchen, dan Qinchen juga yang lainnya pun memasuki rumah lelang. Di saat memasuki pelelangan, seseorang secara alami membawa Qinchen dan yang lainnya ke dalam kotaknya sendiri. Ruang lelang di pasar gelap sangat rahasia. Bahkan orang yang datang bersama-sama pun tidak akan tahu di kotak mana orang lain berada. Bisa dikatakan keamanannya sangat tinggi. Tentu saja untuk bisa mendapatkan kotak ini, Qinchen juga telah membayar harga yang mahal sebelumnya. Namun Qinchen mengetahui bahwa yang benar-benar mahal itu bukanlah kotaknya, melainkan harta yang akan dilelang di rumah lelang. Hal pertama yang dilakukan oleh Qinchen setelah memasuki kotak itu adalah terus mengatur berbagai batasan. Karena bagaimanapun, dia tidak akan pernah membiarkan persepsi ilahi orang lain manapun untuk bisa melihat ke dalam kotaknya. Saat ini nampak ruang lelang sangat besar. Hampir semuanya terletak di kotaknya sendiri. Mereka berada di ruang lelang ini. Ada batasan ketat terhadap siapapun yang berada di luar kotak. Sehingga semua orang pun tidak akan dapat melihat kotak lainnya. Semua orang yang datang ke pelelangan hanya dapat melihat satu tempat, yaitu rumah lelang yang berada di tengah-tengah rumah lelang. Selain itu, juga terdapat layar besar di atas meja lelang. Begitu Guillemot masuk ke dalam kotak, dia mulai menuangkan anggur dan mencicipi buah suci. Kotak lelang yang mahal hanya perlu makan sesuatu untuk membayarnya kembali. Setelah Qinchen mengatur berbagai formasi batasan, Qinchen hanya duduk kurang dari 1/4 jam. Dan kemudian, ada seorang wanita berbaju merah di tengah ruang lelang. Wanita berbaju merah itu sedikit montok dan mengenakan cadar, memberikan orang perasaan yang sangat cakap dan penuh temperamen, meskipun itu adalah sebuah celah. Namun Qinchen juga bisa merasakan bahwa wanita berbaju merah itu adalah ahli yang mulia tertinggi. Dan bahkan Qinchen juga dapat melihat bahwa hal-hal dalam pelelangan ini tidaklah sederhana.
dan pasar gelap juga sangat sulit. Wanita berbaju merah itu berdiri di panggung bundar di tengah rumah lelang dan matanya melirik ke lingkungan sekitar. Lalu dia pun berkata, "Teman-teman, tolong. Semua orang yang bisa datang ke sini tahu bahwa lelang pasar gelap adalah semua jenis harta langka. Lelang ini dibagi menjadi 2 kali. Untuk pertama kalinya, 3 jenis harta karun akan dilelang untuk pemanasan. Dan setelah pemanasan selesai, maka itu akan memasuki pelelangan yang sebenarnya. Totalnya ada 10 item yang masing-masing merupakan harta karun yang sensasional." Begitu wanita berbaju merah ini muncul, dia melakukan pencarian gabungan sederhana. Kudengar total hanya ada 13 harta karun dalam lelang kali ini, dan 3 diantaranya akan digunakan sebagai pemanasan. Beberapa orang di dalam kotak pun mulai berdiskusi. Sementara saat ini Guillemot tercengang, ini terlalu sedikit bukan? Bahkan Qingchen adalah orang pertama yang mendengar bahwa total hanya ada 13 harta yang akan dilelang. Saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Sekarang mari kita mulai dengan 3 harta karun sebagai pemanasan. Yang pertama adalah harta karun tingkat yang mulia puncak panah, pelindung bagian dalam. Harta karun ini dapat melemahkan serangan puncak yang mulia panah sekitar 30%, baik itu materi maupun jiwa. Barang ini diambil sendiri oleh pasar gelap. Oleh karena itu, harga awalnya adalah 100 juta poin kontribusi, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10 juta. Anda dapat dengan bebas menawar untuk pertukaran harta karun, kata wanita berbaju merah itu. Dia memberikan perkenalan singkat lalu melangkah ke samping. Armor ini dapat menahan kekuatan 30% dari serangan puncak yang mulia panah. Begitu perkenalan ini keluar, terjadi keributan di pengadilan. Begitu baju besi bagian dalam ini muncul, itu segera menarik perhatian semua orang. Saat ini Qingchen juga melihat baju besi di atas panggung dengan takjub. Apa yang dia keluhkan adalah bahwa baju besi yang cukup untuk bersaing di puncak yang mulia panah itu sebenarnya hanyalah termasuk 3 harta karun pertama untuk pemanasan. Melihat baju besi ini, Qingchen sudah lama menantikan pelelangan selanjutnya. 120 juta, 150 juta, 180 juta poin kontribusi, 200 juta. Tiba-tiba setelah pelelangan dimulai, banyak orang mulai menawar dengan panik. Bagi para ahli di puncak yang mulia panah, baju besi ini jelas merupakan benda yang dapat menyelamatkan nyawa. Coba pikirkan, dalam pertempuran, 2 puncak yang mulia panah bertarung bersama dengan kekuatan yang sama. Satu tanpa baju besi, sedangkan yang lain dengan menggunakan baju besi yang dapat menahan 30% serangan lawan. Bagaimana mereka bisa bertarung? Di medan perang inilah yang menentukan kunci kemenangan sebenarnya. "Tuan, apakah kita ingin menawarnya?" kata Guillemot seraya memandang Qingchen dengan penuh harap. "Ya, tuanku, kami masih memiliki sekitar 800 juta poin prestasi yang tersisa. Jika tuanku membutuhkannya, kami dapat mengeluarkannya," kata Jenderal Qiong seraya mengeluarkan token identitasnya. 800 juta poin kontribusi. "Kamu menghabiskan sedikit itu," kata Qingchen. Dia menoleh dengan sedikit heran. Setelah membunuh Yang Mulia Juesan, mereka telah mendapat total 1 miliar poin kontribusi. Selain itu, mereka juga telah mengumpulkan sekitar 6,7 miliar poin prestasi selama bertahun-tahun. Seluruh suku Warajek memiliki total sekitar 1,7 miliar poin prestasi. Akan tetapi, walaupun begitu, dengan cara ini, Qingchen saat ini memiliki hampir 2 miliar poin prestasi. Akan tetapi, Qingchen tidak menawar baju besi ini karena Qingchen telah memiliki armor besi Haotian. Bahkan baju besi Haotian ini, walaupun itu rusak, itu dapat melemahkan lebih dari 90% serangan puncak yang mulia panah, yang lebih dari 10 kali lebih kuat daripada armor baju besi yang dilelang saat ini. Dan itu tidak berada pada level yang sama. Ketika Qingchen berbicara, lelang pertama telah berakhir dan pada akhirnya baju besi bagian dalam itu terjual dengan harga 700 juta. Mendengar harga itu, Guillemot menghirup udara dingin. Itu setara dengan nilai 4 pena suci yang mulia. Untuk baju besi bagian dalam, orang-orang ini sangat berharga. Sementara Qingchen, dia juga sedikit bingung. Dia mengira dia memiliki banyak harta di tubuhnya. Tetapi sekarang, jika Qingchen melihatnya,
Nilai prestasi 2 miliar yang dimiliki Qin Chen saat ini mungkin itu bukanlah masalah besar. Bahkan harta pemanasan pertama saja pun terjual dengan harga 700 juta poin. Oke, pelelangan baju jirah bagian dalam yang pertama sudah selesai. Sekarang kita melelang harta karun yang kedua. Harta karun yang kedua disebut Labu Hunyuan. Kata wanita berbaju merah itu. Saat ini Qin Chen tidak mengetahui kegunaan Labu Hunyuan ini. Akan tetapi, wanita berbaju merah itu baru saja mengucapkan kata Labu Hunyuan, dan semua kotak menjadi sedikit keributan. Jelas sekali bahwa hal ini adalah harta karun yang luar biasa.